Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channelnya para peternak di Indonesia, Sukses 87 Farm. Oke teman-teman, para peternak dimanapun kalian berada, kali ini kita sudah memasuki musim penghujan ya teman-teman. Bahkan pagi-pagi pun di daerah kami sudah mulai hujan ini. Sudah jadi sejak tadi malam sampai pagi ini pun daerah kami di Sedayu, Karanganyar, Jawa Tengah ini diguyur hujan teman-teman. Dalam peternakan di musim hujan ini ada beberapa kendala memang dari sisi rumput maupun ramban kita berlimpah ya teman-teman di musim penghujan ini, karena ketika musim hujan rumput-rumputan, tanam-tanaman itu tumbuh semi, tumbuh subur ketika di musim hujan. Namun kendalanya ketika di musim hujan ini, kendala para peternak itu kebanyakan adalah bagaimana kita menyediakan atau mengadakan rumput itu, padahal hujan tidak menentu. Kadang pagi hujan, kadang sampai sore pun hujan terus ya. Kadang kita kalau ngarit pagi masih berembun, nunggu agak siang malah hujan. Nah, hal-hal seperti ini sudah selayaknya ya kita sebagai peternak bisa mengantisipasi atau bisa mengcounter ya, istilahnya mengcounter permasalahan-permasalahan ini, permasalahan-permasalahan dalam peternakan ya. Biasanya kalau musim kemarau kita susah pakan, kalau musim penghujan mudah pakan, tapi kondisi ataupun cuaca yang terkadang menghalangi kita untuk merumput atau ngarit teman-teman. Ini bagaimana? Karena kalau kita asal-asalan dalam memberi pakan, terlebih dalam musim penghujan seperti ini, itu bisa menyebabkan berbagai penyakit pada hewan ternak kita teman-teman. Nah solusinya ya, sekali lagi manfaat dari silase maupun manfaat dari fermentasi itu diantaranya ya, model atau sistem seperti ini menurut kami adalah solusi di segala cuaca ya. Artinya kalau kita sudah terbiasa ada lumbung pakan ataupun stok pakan ataupun bank pakan ataupun mengawetkan pakan ya, tentu cuaca kemarau, cuaca hujan itu sangat membantu ya teman-teman. Karena ketika kita sulit mencari pakan atau karena keadaan cuaca kita terhambat untuk merumput, sudah tidak ada rasa khawatir karena kita sudah terbiasa membuat bank pakan, membuat lumbung pakan yang berupa silase maupun fermentasi, sehingga bisa kita gunakan atau bisa kita berikan kepada ternak kita ya. Atau kalau kami pribadi itu memang kambing ataupun domba ternak kami itu kita selalu atau senantiasa saya berikan baik silase maupun fermentasi. Saya sudah bentuk fermentasi maupun silase. Ketika saya mencari hari ini, mencari ramban, mencari rumput, itu bukan saya berikan langsung ke ternak, tapi ini akan saya buka beberapa minggu berikutnya. Artinya ketika saya membuat pakan hari ini, tidak untuk hari ini tapi untuk cadangan beberapa minggu ke depan setelah proses tong-tong yang sudah saya isi itu saya berikan ke ternak habis sampai pada pembuatan yang saya buat hari ini. Jadi sistem ini sangat membantu sekali, terutama untuk saya ataupun untuk teman-teman semua yang sifatnya sampingan, yang memiliki pokok usaha ataupun terikat dengan suatu instansi di luar sana, itu tidak perlu khawatir lagi. Jadi beternak untuk saat ini itu tidak ngarit setiap hari, jadi bisa merumput atau meramban 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, monggo bisa. Itu tergantung kondisi teman-teman semua, kondisi kita semua. Nah seperti ini
Nah, seperti ini. Nah, ini ramban saya kali ini aneka macam daun ya teman-teman. Ini daun mangga. Kebetulan kemarin ada tetangga yang menebang pohon mangga atau memangkas pohon mangga. Nah, ini daunnya sekali lagi saya manfaatkan. Jadi limbah-limbah di sekitar kita itu kalau bisa ya kita manfaatkan teman-teman. Eman-eman ya, ada batang pepaya ini bisa kita gunakan teman-teman. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke. Yang utama itu ya teman-teman, jangan mempersulit diri, kita memanfaatkan apa yang ada sekitar kita dulu ya. Ini apa namanya, daun tangkai daun pepaya, kemudian ini batang pepayanya pun juga saya gunakan. Ini semua bisa gunakan teman-teman. Ini ada limbah ketela rambat atau ubi. Nah, ini bagian dari batang pepaya, kemudian ada daun pisang, ada daun nangka. Nah, ini semua merupakan limbah teman-teman, limbah yang ada di sekitar kita. Jika kita tidak jeli, tidak apa yang ada di sekitar kita ya, limbah-limbah seperti ini hanya terbuang sia-sia teman-teman. Padahal ini sangat baik kita berikan pada ternak kita. Kemudian perlu teman-teman perhatikan atau menjadi perhatian teman-teman bahwa di musim penghujan seperti ini tentu kita memerlukan perawatan-perawatan khusus atau suplemen-suplemen khusus yang tujuannya untuk agar ternak kita senantiasa tetap dalam kondisi sehat dan normal ya. Nah, biasanya di tempat kami itu saya berikan rempah-rempah teman-teman ya, istilahnya jamu-jamuan dari rempah-rempah yang ada. Saya sendiri cenderung menggunakan herbal, jadi tidak menggunakan obat-obatan pabrikan, tapi kami sendiri memang berusaha memanfaatkan potensi yang ada di daerah sekitar. Ya, dalam hal ini yang saya gunakan kunyit, biasanya kuteja ya teman-teman. Kalau standarnya itu kuteja, kunyit, temulawak, kemudian jahe. Tapi sekali lagi ini bukan keharusan. Kalau ada tiga-tiganya itu lebih bagus, tapi kalau ada salah satu atau salah dua itu juga tidak masalah ya. Kalau ini saya berikan kunyit atau kunir, kemudian sama temulawak ya. Kalaupun ada jahe bisa saya tambahkan, kalaupun tidak ada ya sudah, bisa dicampurkan dengan sedikit gula Jawa teman-teman. Nah, sedikit gula Jawa sehingga ramuan ini bisa lengkap ya, lengkap ya, kandungannya bisa lengkap sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap ternak kita ya. Termasuk kunyit atau kunir ini merupakan antibiotik alami teman-teman, antibiotik alami. Kita rebus sampai mendidih, kemudian setelah itu bisa dicampurkan dengan air secukupnya untuk campuran atau dengan bahan-bahan dari teman-teman untuk campuran ternak kita. Nah, dengan ini insya Allah ketika musim penghujan seperti ini, musim pancaroba, itu ternak kita baik kambing maupun domba itu akan tahan terhadap penyakit. Biasanya ketika musim-musim penghujan atau musim pergantian cuaca seperti ini, hal-hal yang sering terjadi pada ternak kita itu adalah meriang, kemudian flu ya seperti manusia, batuk, flu itu bisa menjangkiti hewan ternak kita. Penyebabnya selain karena memang cuaca, diantaranya karena kondisi pakan yang masih basah atau berembun kemudian kita berikan kepada ternak kita, sehingga sistem pengawatan pakan baik silase maupun fermentasi ini adalah salah satu solusi yang bukan sekedar mengikuti zaman, tapi ini memang dalam kondisi-kondisi tertentu
ini sangat bermanfaat, sangat membantu kita sebagai peternak dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang paling mudah ketika kita bekerja terikat dengan suatu instansi, sedang ternak kita itu masih berupa sampingan, tentu lumbung pakan seperti silase, fermentasi ini sangat membantu sekali untuk kita yang ternak sampingan, sehingga beternak tanpa ngaret atau beternak tidak ngaret setiap hari ya, sistemnya seperti ini. Ini penampakan stok ataupun lumbung pakan saya teman-teman. Jadi ini semua full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah ini semua full. Jadi untuk ketika saya mencari pakan atau ramban hari ini semua ini harus terpakai dulu, baru sampai pada pakan yang saya cari hari ini. Jadi mungkin setelah 5 bulan baru pakan yang saya cari hari ini saya bisa berikan ke ternak saya. Seperti itu teman-teman. Kalau seperti ini kan nanti kita dalam beternak pun bisa tenang ya, bisa menjalankan aktivitas yang lainnya, yaitu juga masih ada karena ini masih musim panen kacang. Saya memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan rendeng kacang ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sedikit sharing dari kami ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman peternak, utamanya untuk peternak pemula. Untuk peternak senior, mohon maaf, ini bukan maksud kami menggurui, tapi kami hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari pengalaman kami ini bisa menjadikan atau menambah referensi untuk para peternak yang lainnya, terutama untuk peternak pemula ya, sehingga setiap pengalaman-pengalaman kami, setiap pelajaran-pelajaran yang kami peroleh dari pengalaman kami ini bisa turut serta andil dalam perkembangan peternakan Indonesia. Bagi teman-teman pemirsa YouTube yang mungkin baru saja menemukan channel ini, mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share, dan juga komen ya teman-teman, agar kebermanfaatan dengan adanya Sukses 87 Farm YouTube channel ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang lainnya, terutama bagi peternak-peternak domba maupun peternak kambing yang lainnya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, komen, dan yang sudah mendukung channel kami dalam bentuk apapun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan sehat semua, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, baik usaha peternakan maupun usaha-usaha yang lainnya. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Salam sukses peternakan Indonesia, tetap semangat, salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.